Hai, kembali lagi nih di video pembelajaran bareng aku. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu angkatan yang mana angkatan ini juga sangat berpengaruh pada sastra dan juga modernisasi sastra yang ada di Indonesia, yaitu angkatan pada masa Jepang atau angkatan Jepang. Nah, Angkatan Jepang dalam sastra Indonesia mengacu pada periode tertentu dalam perkembangan sastra Jepang yang terjadi selama di era Showa, yang mana pada rentang tahun 1926 sampai 1989. Periode ini juga dikenal sebagai Showa periode literatur. Beberapa ciri dan juga pengertian dari Angkatan Jepang adalah Angkatan Jepang adalah periode sastra yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan juga budaya yang signifikan di Jepang selama abad ke-20. Hal tersebut termasuk pada dampak Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan Amerika Serikat di Jepang serta transisi menuju masyarakat pasca perang. Kemudian tokoh-tokoh dan karya-karya yang terkenalnya seperti Yuko Mushima, Yasunari Kawabata, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh perang dan juga pendudukan. Sastra Angkatan Jepang sering mencerminkan dampak dari perang, traumatisasi, dan juga perubahan dalam pandangan masyarakat Jepang terhadap dunia. Banyak penulis Jepang merenungkan kerusakan moral dan juga budaya yang dialami oleh bangsa mereka selama masa perang tersebut. Kemudian adanya eksplorasi tema sosial dan juga psikologis. Sastra Angkatan Jepang sering mengeksplorasi tema-tema sosial, psikologis, dan juga filosofis. Penulis-penulis tersebut cenderung fokus pada karakterisasi yang mendalam dan juga interioritas emosional. Kemudian penggunaan bahasa yang inovatif. Beberapa penulis dari angkatan sastra Jepang menggunakan bahasa yang inovatif dan juga eksperimental dalam karya-karya mereka, menciptakan gaya bahasa dan juga gaya sastra yang unik dan menggugah pemikiran bagi pembacanya. Kemudian, banyaknya prestasi internasional. Karya-karya dari Angkatan Jepang mendapatkan pengakuan dari beberapa pihak internasional. Nah, beberapa dari karya mereka diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sejumlah penulis dari periode ini menerima penghargaan Nobel dalam sastra seperti Yasunari Kawabata dan juga Kenzaburo Oe. Angkatan Jepang dalam sejarah sastra adalah periode yang kompleks dan kaya dalam perkembangan sastra Jepang, mencerminkan perubahan yang mendalam dalam masyarakat dan pemikiran intelektual di Jepang selama pada masa abad ke-20. Nah, selama periode Angkatan Jepang dalam sejarah sastra Jepang, ada beberapa sastrawan ataupun tokoh penting dalam juga karya sastra yang mencapai pengakuan dan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, yang pertama ada Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar sendiri memiliki karya-karya sastra yang sangat-sangat berani dan juga kontroversial, yang mana hal tersebut menjadi sangat penting dalam perkembangan sastra di Indonesia pada masa tersebut. Kemudian ada Sitor Sitomorang. Sitor Sitomorang adalah penyair dan juga penulis pada masa tersebut yang menulis puisi-puisi cinta dan juga patriotik selama pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian ada Idrus, merupakan salah satu sastrawan terkenal yang juga menulis sebuah novel yang berjudul Tanda Merah yang menggambarkan pengalaman masyarakat saat itu di bawah pemerintahan kependudukan Jepang. Kemudian ada Armin Spande. Nah, Armin Spande sendiri adalah penulis dan juga penyair yang juga aktif selama masa pendudukan Jepang. Salah satu karya terkenalnya yang berjudul Belenggu. Nah, meskipun masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat sulit, beberapa sastrawan di Indonesia ini terus mengekspresikan pemikiran mereka melalui karya-karya terbaiknya, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, salah satu karya yang paling terkenal yaitu yang berjudul Surabaya yang terbit pada tahun 1947, merupakan salah satu novel pendek karya sastrawan terkenal yaitu Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Novel yang sangat revolusioner dan tidak ada tokoh utama tunggal, sehingga terdapat isi yang sangat mencekam di dalamnya. Nah, alur dan novel ini bermula dari orang Belanda Indonesia yang menaikkan bendera merah putih di Hotel Yamato, kemudian membuat orang-orang Indonesia tercengang. Di antara riuhnya suara orang-orang yang mendekati hal tersebut, seorang pemuda naik ke tiang dan merobek kain biru pada bendera tersebut.
Orang Belanda Indo tersebut murka sebab menaikkan bendera bukan untuk dirobek. Setelah itu terjadilah keributan yang digambarkan oleh penulis seperti film-film koboi. Dalam novel Surabaya, sekutu disebut bandit-bandit yang dibiarkan lepas lalu merasa seperti memiliki kekuasaan. Nah, dalam kutipan di atas, koboi-koboi tidak mau menyerahkan senjata mereka. Mereka berteriak, "Ambillah jiwa kami," seraya menembak. Hal serupa dilakukan oleh bandit-bandit yang menyebabkan pertempuran terjadi. Hasilnya, terdapat kabar melalui sehelai kertas berbahasa Inggris Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno, Hawthorne, yaitu bandit-bandit menyerah dan hanya diperbolehkan tinggal di dekat pelabuhan. Kehidupan masyarakat yang digambarkan di dalam novel Surabaya tersebut, keadaan yang mencekam dan juga tidak nyaman. Suara-suara tembakan dari pertempuran yang mengagetkan masyarakat, setiap detik, setiap hari, dan kapan saja nyawa masyarakat terancam dan dapat direnggut secara tidak hormat. Selain menggambarkan kondisi dan juga keadaan, di dalam novel Surabaya pun menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat pada masa tersebut. Penderitaan yang terjadi bukan hanya penderitaan mental, akan tetapi penderitaan fisik juga. Masyarakat terasa terancam, ketakutan, dan juga penuh dengan curiga pelihara, terutama bagi kaum perempuan. Mereka kehilangan kehormatan karena menjadi pemuas nafsu dari kaum penjajah, dan juga menjadi cacat akibat dari pertempuran dan juga perang. Dalam novel Surabaya ini, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi pada saat itu, terutama masyarakat Surabaya, memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan juga pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Setiap penulis di atas memiliki gaya pendekatan yang unik dalam sastra mereka, dan karya-karyanya telah memberikan kontribusi yang paling penting dalam dunia sejarah sastra angkatan Jepang dan juga sastra dunia. Nah, selain dari karya-karyanya, ada beberapa ciri khas dari angkatan Jepang. Yang pertama adalah pengaruh perang dan juga trauma. Banyak karya dari angkatan Jepang mencerminkan dampak traumatis dari Perang Dunia Kedua, pengalaman perang, kehancuran, dan juga ketidakpastian masa depan menjadi tema yang kuat dalam banyak karya dan juga karakter-karakter yang sering merenungkan penderitaan dan juga konflik moral yang dihadapi selama perang. Kemudian eksplorasi konflik identitas. Penulis angkatan Jepang sering menggambarkan konflik antara identitas individu dan masyarakat atau antara tradisi dan juga modernitas. Ini mencerminkan perubahan mendalam dalam masyarakat Jepang selama periode tersebut. Kemudian penekanan pada psikologi karakter. Sastra angkatan Jepang cenderung menggali psikologi karakter secara mendalam. Penulis-penulisnya sering menyoroti perasaan individu, konflik batin, dan juga pemikiran dalam karya mereka. Penggunaan gaya bahasa yang eksperimental dan juga adanya pengaruh puisi. Nah, puisi sering diperkenalkan ke dalam prosa fiksi angkatan Jepang. Penggunaan bahasa yang simbolis dan juga metaforis lebih umum dalam karya-karya tersebut, dan juga bisa memberikan dimensi tambahan kepada cerita yang akan dibahas. Dan juga ciri selanjutnya yaitu kritik sosial dan juga politik. Karya-karya angkatan Jepang sering menggambarkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan juga politik. Penulis-penulis sering menyelidiki masalah-masalah seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan juga tekanan sosial. Kemudian adanya penghargaan terhadap keindahan alam. Meskipun banyak mencerminkan kekacauan dan juga trauma akibat perang, beberapa penulis seperti Yanusari Kawabata, seorang penulis asal Jepang, mengekspresikan penghargaan yang mendalam terhadap keindahan alam dan juga kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada juga penyelidikan agama dan juga kepercayaan. Nah, ciri-ciri tersebut menciptakan karya sastra yang kompleks, mendalam, dan seringkali ambigu dalam interpretasinya. Sastra angkatan Jepang adalah refleksi dari perubahan dramatis yang terjadi di Jepang selama periode tersebut dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pikiran dan peranan masyarakat Jepang pada masa tersebut. Nah, dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa mengetahui sejarah tentang angkatan Jepang dan juga sastra Indonesia yang pengaruhnya bisa menjadi sebuah hal yang wajib kita ketahui sebagai anak bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.